subscriber dan viewers. Senang sekali kita berjumpa kembali untuk kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah, atau satu-satunya ciptaan yang diciptakan oleh Allah dengan tidak menggunakan firman. Semua ciptaan, ya, alam semesta dan makhluk hidup, Allah menciptakannya dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi mengenai manusia, Allah tidak menciptakannya dengan menggunakan firman, tetapi menjadikannya. Di dalam teks bahasa Inggris atau di dalam King James Version, menjadikan itu diterjemahkan atau menggunakan kata make, artinya membuat. Ya, ibaratnya kita ingin membuat sesuatu, ya, membuat rumah misalnya, atau membuat apapun yang bertujuan untuk berguna bagi kita, maka tidak akan kita dapat wujudkan itu apabila kita hanya mengatakan rumah jadilah. Tidak demikian, tetapi kita harus merancangnya, ya, kita harus berpikir, ya, mempersiapkannya dengan sematang mungkin. Segala aspek dipikirkan agar supaya apa yang kita buat itu betul-betul menjadi suatu produk atau sesuatu yang berguna bagi kita sendiri. Tetapi saudaraku, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu banyak yang berperilaku, bertingkah laku tidak menurut gambar dan rupa Allah itu. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 27 di sana dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tetapi kita harus jujur, banyak manusia di muka bumi ini yang membuat hidupnya, ya, membuat Allah justru mau menuruti gambar dan rupanya mereka ini. Ya, saudaraku, kita sering memaksakan kehendak kita sehingga seolah-olah Allah lah yang harus menuruti kita. Kalau di dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan bahwa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus, artinya kita harus memaksakan, ya, karakter kita apapun di dalam hidup kita ini untuk seturut dengan perintah atau firman Tuhan. Itu yang benar. Mau sakit, mau kecewa, mau apapun perasaan, itu bukan menjadi ukuran atau perhitungan lagi, tetapi hanya satu, yaitu menuruti apa yang Allah mau melalui firman-Nya itu. Itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Ya. Allah menciptakan atau menjadikan manusia itu segambar, ya, menurut gambar dan rupa. Kata gambar dan rupa ini bukanlah sesuatu kata yang sangat sederhana, ya saudaraku. Sebetulnya tidak ada kata yang cukup memadai untuk menggambarkan apa yang Allah lakukan terhadap manusia ketika menjadikannya. Ya, menggunakan kata gambar dan rupa itu sesungguhnya tidak mencukupi, saudaraku. Karena apa? Karena dengan menciptakan atau menjadikan manusia itu, ya, menurut gambar dan rupa Allah, sebetulnya itu bermakna kita mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Bahkan di ayat selanjutnya kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Ada kata-kata berkuasa.
Allah berkuasa bukan? Dan kuasa itu diberikan juga kepada kita. Oleh karenanya, ketika manusia menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya, manusia itu menjadi begitu jahat. Karena manusia mempunyai kuasa. Ya, ketika manusia berpaling daripada Allah, maka dia menjadi musuh yang besar bagi Allah. Maka tidak tanggung-tanggung Allah menciptakan sorga dan neraka, saudaraku, untuk memisahkan mana manusia yang taat kepadanya, manusia yang menurut gambar dan rupanya, dan mana yang manusia telah kehilangan gambar dan rupa dia. Tadi saya sudah menyinggung mengenai kuasa, saudaraku. Sekarang selanjutnya, Allah itu dari kekal sampai kekal. Itu pun ada terhadap manusia, saudaraku. Sekali manusia itu diciptakan, manusia itu tidak akan pernah lenyap. Kematian itu hanya sementara, karena memang tidak akan pernah lenyap. Sama seperti Allah juga tidak pernah akan lenyap. Oleh karenanya itu, saudaraku, disediakan tempat sekali lagi, sorga dan neraka sebagai tempat yang kekal. Karena memang manusia tidak akan bisa dilenyapkan, dihilangkan, saudaraku. Nah, renungan ini, saudaraku, saya sampaikan supaya kita itu betul-betul menyadari siapa kita, saudaraku. Kalau kita menyadari siapa kita, maka kita juga pasti akan mampu menghargai kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini. Agar kita betul-betul hidup menurut gambar dan rupa Allah itu. Saudaraku, kita adalah manusia yang diciptakan paling akhir, saudaraku. Ya, Allah telah menciptakan alam semesta dan segala makhluk lainnya. Dan terakhir manusia diciptakan. Dan diciptakannya juga tidak menggunakan firman seperti Allah lakukan kepada ciptaan lain. Allah menciptakan kita dengan menjadikan kita, membuatnya. Dan bukan cuma membuatnya, tetapi membuatnya menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Ini seolah-olah menciptakan manusia adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat dirindukan oleh Allah. Sehingga ketika segalanya sudah diciptakan, saudara, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada semacam suatu rapat atau meeting begitu. Oke, semuanya sudah selesai kita ciptakan. Sekarang waktunya kita menjadikan makhluk yang istimewa, yaitu manusia. Jadi saudaraku, hati-hati dengan kehidupan kita. Jadilah kita hidup itu seperti yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Bacalah firman Tuhan dan mulailah untuk melakukannya. Supaya kita betul-betul didapati Allah, hidupnya itu adalah menurut gambar dan rupa Dia, sehingga kita dikenalinya dan diterima di dalam kerajaan sorga. Saudara harus perhatikan ini. Saudaraku, kita adalah makhluk istimewa. Ya, di firman yang lain dikatakan kita itu adalah biji matanya Allah. Segala penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini lebih banyak oleh karena ulah kita, saudara. Karena kita tidak memperhatikan perintahnya Allah, tidak memperhatikan firman-Nya. Kalau saja kita memperhatikan firman Allah, maka sudah pasti Allah ada di pihak kita, saudara. Sehingga apapun pergumulan hidup yang kita alami, tidak akan terlalu berat untuk kita tanggung, saudara. Karena Allah adalah kekuatan kita. Tetapi sangat disayangkan, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius untuk memperhatikan mengenai ini. Kita cenderung menggunakan akal pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, itu terus yang kita tonjolkan. Dan berakibat
pergumulan yang kita alami itu menjadi pergumulan yang begitu berat untuk kita tanggung. Hari ini saya berikan suatu kabar sukacita, mengingatkan kembali bahwa kita diciptakan Allah bukan dengan firman, tapi dibuatnya, saudara. Dengan tangannya, kalau dapat dikatakan demikian. Kita sangat istimewa. Kalau saya boleh gambarkan, misalkan saat ini Anda adalah seorang tua, ya, orang tua dan mempunyai anak, maka pastilah anak itu adalah pewaris daripada apapun yang dimiliki oleh orang tuanya. Bahkan kuasa anak itu bisa setara dengan orang tuanya. Dapat kita ambil beberapa contoh. Ketika orang tuanya misalnya sedang tidak berada di dalam rumah, anak itu dapat mengambil keputusan seperti ayahnya atau ibunya membuat keputusan. Karena dialah yang diberikan hak, diberikan kuasa. Kalau menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, diberikan kuasa, saudaraku. Jadi itulah kita sesungguhnya, saudara. Ya, itulah kita sesungguhnya. Kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mengenal siapa dirinya dan bagaimana cara dia berhubungan dengan Allah, maka itu adalah manusia celaka, saudara. Dia tidak tahu siapa penciptanya. Sehingga ketika penciptanya datang menyapa, menegurnya, ya, menjamahnya, dia menolak. Karena dia tidak mengenal. Ya, sekali lagi, karena dia tidak mengenal siapa Allahnya yang sesungguhnya. Tetapi hari ini saya ingatkan bahwa kita ini adalah diciptakan Allah. Kita kenal siapa Allah kita yang telah datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan sendiri oleh Allah dengan kemuliaan dan kekuasaan yang ada padanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara, dan marilah kita untuk mulai fokus, sungguh-sungguh kita menghargai kehidupan kita, dan seperti yang dikatakan oleh Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Kita jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.